Dalam sosialisasi vaksinasi COVID-19 Kabupaten Mimika yang dihadiri seluruh tenaga kesehatan dari seluruh puskesmas dan rumah sakit di Mimika, Kepala Dinas Kesehatan Mimika Renol Ubra didampingi Ketua Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Mimika, Dr. Rini Puspo Projo, memaparkan prosedur pelaksanaan vaksinasi yang direncanakan kick-off pada 22 Januari 2021 mendatang. Dalam rencana tersebut, vaksinasi akan dilakukan di 10 puskesmas dan penambahan fasilitas kesehatan pelaksana vaksinasi COVID-19 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Distribusi logistik vaksinasi ke fasilitas kesehatan yang ditetapkan akan dilakukan mulai 20 hingga 21 Januari setelah dilakukan penguatan Vaskes, pelatihan vaksinator, dan sosialisasi advokasi. Data terakhir kasus COVID-19 di Mimika tercatat per tanggal 25 Maret 2020 hingga 15 Januari 2021 mencapai 3.903 kasus dengan kasus aktif 392, kasus kesembuhan 3.475 dengan kasus kematian 36 kasus di Mimika. Vaksinasi saat ini menjadi solusi terbaik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran, selain diharapkan secara bersama oleh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi memang ini kisaran umurnya itu yang paling muda 18 tahun ya. Memang anak sekolah ini banyak juga kasusnya, tapi sebagian besar itu tanpa gejala atau ringan ya. Jadi kasus infeksinya ada dan sebagian besar tanpa gejala atau ringan. Nah, begitu di atas 18 seperti yang tadi Pak Kadis sudah paparkan bahwa itu kan resiko untuk mengalami COVID sedang dan berat itu semakin meningkat ya. Apalagi kalau ada komorbid. Makanya dimulai 18. Nah, diharapkan kalau cakupannya bagus dengan otomatis kita melindungi itu. Memang lain dengan imunisasi lain, kenapa kok bayi yang diimunisasi, yang dewasa malah enggak? Karena memang penyakit yang lain itu lebih banyak di bayi dan menyebabkan kematian di bayi dan balita. Kalau yang ini justru yang banyak meninggal itu orang tua, orang dengan komorbid. Makanya sasaran vaksinnya umurnya beda dengan imunisasi yang biasanya. Yang biasa pada anak atau bayi. Kemarin per tanggal 15 Januari terjadi penambahan 8 kasus baru. Sehingga kumulatif kasus dari tanggal 25 Maret sampai 15 Januari itu berjumlah 3.903 kasus. Jadi kita sedang menuju ke 4.000 kasus. Mudah-mudahan sampai 4.000 kasus kita semua sudah diimunisasi. Kemudian kasus aktif itu ada 390 kasus aktif. Ya, ada 392. Oke. Kemudian yang sembuh sudah mencapai 3.000 secara kumulatif 3.475. Intinya gini, kasus kematian sampai kemarin masih tetap 36, mudah-mudahan tidak terjadi kasus kematian lagi. Jadi kasus kematian kita ada di bawah angka 1%, kasus kesembuhan kita hampir mencapai 90%, 89,03%. Kemudian kasus aktif kita ada 10%. Kita berharap masyarakat membantu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Instruksi Bupati nomor 1 tahun 2001, kami sangat berharap kerjasama yang baik dengan masyarakat. Di atas jam 21.00 jangan ada lagi ada kerumunan, jangan ada lagi ada aktivitas. Hari ini tempat tidur baru terisi 30, rata-rata 30%. Tetapi besok itu bisa meningkat. Karena di Timika ini kasus TB banyak, kasus penyakit tidak menular itu banyak, diabetes, hipertensi, dan itu masuk dalam 10 besar penyakit yang dirawat di rumah sakit. Kalau terpapar COVID, maka jumlah tempat tidur berapa banyak pun tidak cukup. Oke, jadi berharap agar masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan. Kemudian masyarakat jangan ragu untuk mengambil keputusan kalau saat mereka harus divaksin. Vaksin COVID-19 itu vaksin aman.
Kondisi hari ini masih kondisi gawat darurat, masih bencana non-alam, karena vaksin COVID-19 yang dikantongi ini betul-betul menggunakan otoritas dari pemerintah untuk menggunakan vaksin ini supaya bisa melindungi masyarakat. Pemerintah tidak mungkin membiarkan masyarakat sakit karena COVID dan kemudian meninggal. Ini adalah salah satu kata kunci untuk mengendalikan penularan COVID-19. Dengan adanya vaksinasi, pemulihan ekonomi akan baik, kita juga akan tetap pasti bisa beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kalau tidak ada vaksinasi, kalau kita hanya berharap 3M, kasusnya pasti akan lebih banyak. Dalam sehari kita bisa mencetak rata-rata 30 kasus, itu banyak loh. Apakah itu di tahun 2020? Itu akan bisa terjadi lagi di tahun 2021. Kita sudah tidak bisa. Jadi salah satu kata kunci itu kan melihat berapa angka efektivitas RO itu, angka reproduksi kasus setiap hari. Di Timika itu satu orang sekarang ini sudah bisa menularkan ke 5 orang, ke 10 orang, dan itu konsisten. Pada akhirnya memang kita hidup berdampingan dengan COVID-19 sama dengan malaria TB. Nah hanya saja TB sama malaria untuk sampai menimbulkan hal-hal yang fatal, misalnya kematian, COVID lebih cepat itu. Tadi kalau dengan komorbid, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kalau orang meskipun dia usia muda tapi dengan komorbid kurang atau sekurang-kurangnya 3 atau lebih, itu kemungkinan meninggalnya 30 kali lebih tinggi jika dia terpapar COVID. Penambahan tempat tidur bukan solusi. Solusi kita hari ini adalah mencegah, memberikan informasi yang benar. Tim Liputan Papua MCTV.